Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan proses pembuatan laporan keuangan dengan menggunakan Excel. Minggu lalu kita sudah membuat sampai dengan buku besar ya, ini. Dan minggu ini kita akan membuat tahapan selanjutnya yaitu membuat neraca lajur. Oke, jadi kita buka lagi sheet yang baru. Seperti biasa, jangan lupa di rename sheet-nya untuk neraca lajur ya. Neraca lajur terlalu panjang, kita singkat saja neraca lajur. Oke, nah untuk neraca lajur, lazimnya tentunya seperti format-format laporan yang lainnya tentunya harus diawali dulu dengan identitas perusahaan. Jadi kita sediakan nama perusahaan. Kita akan membuat form atau kolom untuk neraca lajur ya. Nama perusahaan, kemudian judul laporan ini atau form ini apa, yaitu neraca lajur. Neraca lajur. Kemudian di sini biasanya adalah periodenya. Oke. Nah, baru kemudian kita akan membuat kolom-kolom yang diperlukan untuk membuat neraca lajur. Tentunya yang pertama kita perlu dulu identitas untuk masing-masing akun ya. Jadi kita masukkan kolom untuk kode, kemudian nama akun, kemudian untuk neraca lajur tentunya harus ada keterangan atau data terkait saldo awal masing-masing akun. Kemudian kita perlu di sini saldo awal ada debit dan kreditnya ya. Debit, kredit, oke. Kemudian kita perlu lagi kolom untuk perubahan masing-masing akun ini atau pergerakannya bagaimana, apakah bertambah atau berkurang. Jadi kita masukkan di sini pergerakan, oke, debit, kredit, ya. Kita sambil jalan sambil dirapihkan saja ya. Kemudian maka kita bisa menghitung saldo akhirnya apa begitu ya. Oke. Kemudian kita perlu kolom lagi untuk setelah mengetahui saldo akhir, maka kita akan memisahkan mana saja akun-akun yang masuk ke dalam laba rugi, mana akun-akun yang masuk ke dalam neraca. Maka kita sediakan kolom untuk laba rugi. Maaf. Laba rugi. Kemudian kita perlu lagi membuat kolom neraca. Ini sebelumnya kita rapikan sambil jalan. Neraca. Oke. Kemudian kita rapikan dulu terlebih dahulu ya. Ini merapikannya juga tergantung gaya kalian masing-masing, dipersilahkan saja. Yang penting ketika merapikan itu harus hati-hati ya, jangan sampai merubah rumusan-rumusan di masing-masing selnya ini. Tuh, nanti kalau berubah semuanya juga akan berubah gitu ya. Kemudian kita coba ini dirapikan. Oke. Soalnya ini kita kasih border, diberi warna yang ini ya, atau ini. Ini mungkin ya. Kemudian yang ini juga kita kasih warna misalnya
bold, kemudian baru kita kasih kolom-kolom untuk di bawahnya. Oke ya, jadi ini format untuk neraca lajur. Nah, kemudian isi atau data dari neraca lajur ini tentunya kita akan mengambil dari sheet-sheet yang sudah kita buat sebelumnya, seperti misalnya dari COA, dari kontrol gitu ya, dari jurnal gitu. Nah, sehingga untuk masing-masing kolom ini kita perlu memasukkan rumus ya, rumus-rumus ataupun logika-logika. Nah, yang pertama kita masukkan dulu rumusan untuk kolom kode. Caranya adalah jika kita masukkan rumus jika kode ini kosong, kita ambil kodenya dari COA ya, kode ini kosong, maka sama dengan kosong, rumus kosong, maka tidak akan muncul juga dikosongkan. Nah, tapi jika ada, maka kita akan mengambil dari si kode akun ini. Oke, tetap. Oke, kita kurung tutup. Maka muncul di sini adalah kodenya ya. Untuk ke bawahnya kita tinggal kopikan saja sampai ke bawah, sampai sini. Oke, jadi ini sudah muncul semua kode akun untuk di neraca lajur gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi nama akun dengan memasukkan rumusan juga sama agar nama akunnya akan otomatis muncul. Rumusnya adalah indeks sama dengan indeks. Kemudian kita akan mengindeks apa? Yang akan kita indeks adalah kode akun ya. Bentar, kita cek dulu nama kode akun. Kemarin kita sudah membuat nama. Di sini nama kode akunnya adalah kode akun. Sebentar, kita cek dulu. Nama akun ini sudah ada. Nama akun, kemudian arraynya adalah, row numbernya adalah match. Kemudian kita apa yang akan di-matchkan? Yang akan di-matchkan adalah ini ya. Ini. Kemudian kita matchkan dengan apa? Dengan kode. Kemarin juga kita sudah kasih nama kode akun ya. Ini kode akun. Kemudian kita kasih 0. Salah. Tutup. Lagi. Oke, nah ini jadi sudah muncul namanya. Kasih ya nama akunnya. Kita tinggal kopikan ke bawah. Nah, cuma ini lagi-lagi kan ini ada muncul NA atau not available atau kode simbol error ya biasanya kayak gini. Karena kenapa? Karena di sini tidak ada isinya gitu ya. Makanya NA. Nah, oleh karena itu kita pakai lagi apa? Sama dengan if error. Kemudian di sini jika kosong, kita akan kosong juga. Oke, ini tinggal kita kopikan saja ke atas dan kopikan ke bawah ya, jadi hilang yang errornya. Oke, selanjutnya kita akan mengisi saldo awal ya. Saldo awal ini diambilnya tentunya dari ini ya, COA ya. Karena di COA ini kan kita sudah mengisi saldo awal. Sehingga kita akan masukkan rumus untuk mengisi saldo awal ini adalah sebelum kita memasukkan rumusan, kita perlu dulu memasukkan di sini kolom bantu ya, agar nanti memudahkan mengisi laba rugi dan neraca. Jadi kita insert saja. Kita memerlukan kolom bantu data dari kontrol ini ya. Jadi kita perlu kelompok akun, saldo normalnya di mana, posisinya di mana.
ya. Nah, sini kita beri nama kelompok akun. Kemudian di sini kita beri nama tadi saldo normal, kolom yang kedua. Saldo normal. Kemudian di sini kita beri nama posisi. Oke, nah untuk kelompok akun ini mudah saja sebetulnya ya. Kita tinggal kopikan saja, rumusannya sama. Dari nama akun kita paste, tapi kita harus perlu modifikasi ya, karena kita di sini kan kolomnya adalah untuk kolom kelompok akun. Nah, untuk kelompok akun ini kita ambilnya dari yang cowok ya, karena yang cowok ini, kelompok akun yang cowok ini adalah yang sudah disesuaikan ya, sudah dipilih. Oke, sebentar ini saya lihat dulu. Untuk kelompok akun kita kembali ke sini, kelompok akunnya di sini kemarin kelompok akun cowok itu kita sudah beri nama awalannya cowok. Nah ini ya, cowok kelompok akun. Kemudian ini harus kalau copy itu pasti kita berpindah ya. Kalau tidak diabsolutkan pasti berpindah. Jadi kan yang akan di lookup value-nya itu kan adalah yang di sini ya, untuk kodenya ya. Maka bukan kolom C, tapi kolom B ini ya. Kita ganti ini menjadi kolom B. Oke. Enter. Nah, di sini sudah masuk ya. Kemudian kita tinggal kopikan ke bawah. Nah, ini sudah otomatis ya, kelompok akunnya muncul. Gitu. Ini modal-modal pendapatan masuk kelompok pendapatan, biaya atas pendapatan ada masuk ke HPP, gaji itu menjadi beban, ya masuk kelompok beban. Nah, kemudian kita perlu memasukkan identifikasi saldo normalnya itu bagaimana gitu ya. Maka kita akan masukkan rumus. Kita tinggal kopikan saja ya dari sini. Karena sama-sama menggunakan rumus indeks, tapi tentunya perlu penyesuaian juga. Nah, ini apa yang disesuaikan? Kan kita yang akan kita indeks itu adalah posisi ya. Kita lihat dulu tadi di sini apa kode kontrolnya. Saldo normal. Oke. Kita perlu saldo normal, namanya sudah kita beri nama ini saldo normal. Kemudian yang akan kita matchkan itu jangan lupa bukan dari nama akun tapi dari kelompok akun ya. Jadi yang di kolom D ini ya. Jadi kita ganti ini menjadi D. Oke. Dan kita akan mencocokkannya dengan apa? Bukan dengan kode akun, tapi dengan ini ya, dengan ke kelompok. Oke, kita enter. Di sini sudah ada debit, tinggal kita kopikan ke bawah. Gitu ya. Nih, jadi sudah sesuai semuanya. Nah, kemudian baru kita mengisi yang posisi ini. Sebentar, kita kecilkan dulu, terlalu besar. Nah, ini untuk yang posisi. Rumusnya juga kita sama saja ya, tinggal kita kopikan. Kemudian, oke, kita copy. Tapi kita ganti tentu ya, disesuaikan. Karena kita bukan mau mengindeks saldo normal, tapi kita akan mengindeks posisi. Sudah diberi nama juga. Nah, ini sudah ada posisi. Kemudian di-match-kannya dengan yang mana? Jangan lupa. Kita ini karena dikopikan jadi bergerak menjadi kolom E. Sementara yang akan kita match-kan dengan kelompok akun yang di kolom D. Jadi kita ganti D. Oke, tinggal kita enter. Nah, ini ya. Sudah muncul, posisinya ada di neraca, tinggal kita copy ke bawah. Nah, oke, sudah terdata semua ya. Posisinya ini di mana. Oke.
Nah, kemudian kita akan memasukkan saldo awal. Saldo awal ini kita masuknya ambil dari saldo yang sudah kita masukkan di COA gitu. Sehingga kita masukkan rumusannya adalah sebetulnya kita tinggal kopikan saja dari rumusan yang nama akun ini ya. Nah, di sini kopikan, tapi jangan lupa juga kita ganti karena kita bukan mau mengindeks nama akun, tetapi kita akan mengindeks COA debit ya. Kemarin kita sudah beri nama juga nih, COA debit. Kemudian ingat ininya karena di copy jadi bergeser. Ini tadi kita ambilnya dari kolom yang kode, kolom B. Jadi B8. Oke, tinggal kita enter ya. Sini muncul 10.000. 10.000 berapa ini? 1, 2, 3, 1 juta ya. Kemudian untuk yang kredit sama, kita kopikan saja. Ini copy, paste, oke. Tapi kita ganti di sini karena kita bukan mau mengindeks COA debit, tetapi COA kredit. Kemudian ininya bergeser ya. Lookup value-nya bergeser, kita ganti yang B. Oke, ini sudah muncul juga. Tinggal kita kopikan ke bawah. Ini juga copy ke bawah. Sehingga sudah muncul. Kita ganti dulu ya, karena ini semuanya akan formatnya counting. Kemudian mata uangnya rupiah tentunya. Oke, sorry, sepertinya terlewat di mana rupiah. Nah, ini dia. Maaf. Nggak apa-apa deh yang English. Nah, ya, jadi sudah muncul nih saldo awal. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasukkan untuk kolom yang berikutnya. Jangan, tidak bagus. Kita rapikan dulu sebelumnya. Ini kita senterkan semuanya. Kemudian ini misalnya kita geser agak ke tengah ya, supaya tidak terlalu mepet. Oke, nah untuk mengisi pergerakan sum if, kita gunakan sum if jika jurnal range-nya kita ambil dari jurnal yang kode akun ya, jurnal kode akun. Kemudian untuk kriterianya kita ambil dari yang kode ini. Kemudian untuk range-nya apa yang akan kita jumlahkan itu adalah dari jurnal umum debit ya, karena kita mengisi kolom yang debit. Oke. Nah, ini sudah, tinggal kita kopikan ke bawah. Nah, ini tapi muncul ya yang kosong ini karena memang di kolom-kolom sebelahnya tidak ada isinya, maka seperti biasa kita bisa menambahkan kriteria jika kosong seperti apa. Oke. Logikanya berarti jika yang ini ya, kode ini B8 sama dengan kosong, maka dia juga akan terisi kosong. Ya. Jika salah, maka akan digunakan rumus sum if-nya, kemudian enter. Oke, ini kurang tanda kurung, tinggal kita yes saja. Ini sudah, kemudian kita kopikan ke bawah. Nah, ini sudah hilang ya. Oke, untuk kreditnya juga sama, kita tinggal kopikan ke kredit, tapi kita ganti ininya, kode akunnya betul, ini C, bukan C8, tapi tadi kita ambil dari B8, dan range-nya yang akan kita
jumlahkan adalah dari JU kredit ya, ini JU kredit. Oke, tinggal kita kopikan juga ke bawah. Nah, sudah ya. Jadi kita sudah bisa mengisi saldo awal, kemudian pergerakannya bagaimana. Nah, berikutnya kita akan mengisi untuk saldo akhir ya. Kita akan mengisi saldo akhir dengan menggunakan rumus yang mudah saja. Kita gunakan rumus kita pakai logika if jika F8 yang ini, E8 sama dengan debit, maka kita akan menjumlahkan debit ditambah debit dikurang kredit dikurang kredit. Jika tidak maka K0. Oke, kemudian kita enter. Di sini sudah muncul, kita tinggal kopikan ke bawah. Tapi ya ini lagi-lagi muncul nih data-data yang kosong, karena memang di sebelahnya kosong ya, kolom-kolom sebelahnya kosong. Maka rumusannya coba kita tambahkan logika bagaimana jika kosong. Oke, jadi misalnya logikanya if ini saja ya, E8 sama dengan kosong, maka dia akan kosong juga gitu. Oke, coba enter. Oke, kita koreksi, ada koreksi ini, kita tinggal kopikan ke bawah. Nah, ini sudah hilang ya. Untuk kreditnya juga sama, kita masukkan rumus logika jika if E8 sama dengan KR, maka kredit ini H8 akan ditambah dengan kredit ini, kemudian akan J8 dikurang dengan debit dikurang dengan debit yang ini. Oke. Tidak maka 0. Nah, kita enter di sini. Kemudian kita kopikan, ini sudah muncul. Nah, ini lagi-lagi muncul yang tidak ada nominalnya, maka kita masukkan juga logika jika itu kosong ya. Jadi jika kita contek dulu yang sebelumnya. Oke ya. Jika kita tambah sama dengan jika if E8 sama dengan 0, maka dia akan kosong juga. Jika salah, maka akan digunakan rumus. Oke, ini diperbaiki. Nah, sudah. Oke ya, kemudian akan hilang. Oke, ini jadi untuk saldo akhir. Nah, kemudian kita akan mengisi untuk nominal laba rugi dan neraca. Jadi kita pisahkan nih, di sini kan ini ada yang ada posisinya di neraca, ada yang di laba rugi. Kita pisahkan. Nah, untuk mengisi
kolom laba rugi ini, berarti kita tinggal masukkan saja logika jika di sini ya, F8 ini sama dengan laba rugi, karena kita isinya kolom laba rugi ya. Laba atau rugi. Laba atau rugi, betul ya. Kemudian, maka kita akan mengambil saldo akhir yang di debit sini ya. Oke, karena kita mengisi laba rugi yang debit, maka saldo akhir yang kita ambil adalah yang di sini yang di debit juga. Oke, nah ini tinggal kita kopikan ke bawah. Oke, nah tapi di sini kita lihat nih muncul nih ya error-error karena kan di kolom-kolom sebelumnya tidak ada isinya. Jadi kita masukkan lagi saja jika error seperti apa ya. Maka logikanya misalnya jika kita ambil dari yang F8 juga. Sorry. Ke pencet. Jika si posisi ini sama dengan 0 atau tidak ada isinya, maka dia juga akan 0. Oh ya. Oke, tinggal sebentar. Oh, ini kurang koma. Ini harus dikasih koma ya. Jangan lupa, jangan ketinggalan. Kalau error, kalian cek lagi rumusnya. Apakah ada yang kurang pemisahnya ya, titik komanya atau komanya, atau tanda kurungnya. Tapi kalau tanda kurung biasanya si Excel-nya bisa langsung memperbaiki. Tanda kurung tinggal kita enter. Oke, sekarang kita tinggal kopikan ke bawah. Nah, jadi hilang yang errornya. Untuk mengisi laba rugi yang bagian kredit, kolom kredit, kita tinggal kopikan saja rumusnya ke sini. Oke, kemudian kita tinggal sesuaikan ya. Ini karena bergeser, jadi di sini G8 ya, padahal kita mau lihatnya yang di posisi mengambilnya ya, logical testnya yang di posisi. Jadi ini kita rubah dulu ke F8. Jika F8 kosong, maka ini juga F8. Oke, laba ruginya sudah betul. Yang ininya L8. Nah, ini juga sudah betul ya, L8. Karena kita mengisi yang di kolom kredit, maka kita saldo akhirnya juga ambil yang di kredit ya, sudah betul L8. Oke, sekarang tinggal kita enter. Kemudian kita kopikan ke bawah. Oke, ini sudah betul ya jadinya ya. Jadi yang masuk di kolom laba rugi itu kan hanya pendapatan, akun-akun pendapatan dan biaya-biaya ya. Nah, jadi di sini terlihat yang muncul itu memang cuma akun pendapatan dan biaya. Akun lainnya yang posisinya adanya di neraca, ini dia tidak muncul. Begitu ya. Nah, kemudian kita akan mengisi yang kolom untuk neraca. Tuh. Sebetulnya ini juga sama, mudah saja, tinggal kita kopikan juga rumusan yang ini. Tapi di laba ruginya ini kita ganti menjadi neraca. Begitu ya. Oke, coba kita kopikan. Nah, tapi ini perhatikan ya, kita perhatikan rumusannya. Tadi lihat ini bergeser ke G8, padahal kita mau ambil yang posisi. Maka di sini F8, ini juga F8, kemudian laba rugi ini kita isi dengan neraca. Neraca, kemudian kita ngambil neracanya nilainya dari mana? Saldo akhir yang di debit ya, berarti bukan M8 ini karena bergeser. Ini M8 yang debit itu adalah K8 ya. K8. Oke, kemudian tinggal enter.
Nah, jadi sudah muncul ya di sini ya. Ada betul ya di debit. Lalu akhir neraca di debit. Kemudian ini tinggal kita kopikan ke bawah. Oke. Kemudian untuk yang kreditnya pun sama. Kita tinggal kopikan saja rumusannya. Tapi perlu penyesuaian. Jangan lupa ya disesuaikan ya. Kalau kopi-kopi rumus ini tetap harus kita cek satu-satu ya. Khawatirnya bergeser. Oke, ini kan G8 jadinya tadi F8. Ini juga F8. Kemudian diambilnya nilainya dari yang sudah betul ya, ini L8. Oke, tinggal kita enter. Kemudian kita kopikan ke bawah. Oke ya. Oke, nah sekarang kita tinggal membuat penjumlahannya saja ya di bawah. Ini, soalnya di sini kita sampai sini aja, atau di sini deh sampai sini. Sebentar kita geser dulu, nggak terlihat. Oke, total kita bold. Totalnya kita pakai rumus sederhana saja, kita summary kan di sum. Oke, kemudian kita copy ke samping. Oke ya, ini kita cek dulu apakah sudah balance semuanya. Saldo awal ini balance, pergerakannya balance, saldo akhirnya balance, laba ruginya pasti tidak balance ya. Bisa saja balance sih kalau dia impas. Oke, kemudian kita tinggal menghitung, bikin berapa sih labanya atau ruginya. Rumusnya juga sederhana saja, kita tinggal ini yang kredit itu pendapatan dikurangi dengan laba. Kemudian untuk neracanya kita tinggal di ini saja, sama dengan kita ambil angkanya dari sini. Oke. Untuk neraca, kemudian untuk kontrol neracanya berarti kan harusnya adalah di antara debit dan kreditnya seimbang ya. Jadi kita pakai sama yang ini saja. Ini. Oke, nah jadi ini sudah balance ya. Jadi sudah betul. Labanya adalah 15.000. Kemudian laba ini akan masuk ke dalam perhitungan neraca. Nah, kemudian neracanya juga sudah balance ya. Di debit dan di kreditnya 1.025.000. Sekarang kita mau agar lebih tampilannya lebih menarik, kita akan kasih keterangan di sini ya. Apakah laba rugi ini posisinya itu laba atau rugi. Kemudian di sini neraca ini untuk kontrol kita juga apakah dia balance atau tidak balance, maka di sini kita coba kasih notifikasi terkait kondisi si neraca di debit dan kreditnya. Oke, jadi rumusannya ini kita tinggal masukkan saja, misalnya di sini untuk yang laba ruginya dulu. Kita masukkan logika ya, kita coba logikanya jika ini sama lebih besar daripada 0, maka dia adalah laba. Jika tidak, maka dia adalah rugi. Tuh, coba. Nah, ini ya jadi laba. Sudah keluar. Maaf. Rumusannya adalah laba. Nah, untuk yang balance neraca juga kita kasih keterangan ya supaya lebih bagus dengan memasukkan logikanya. Di sini saja.
Jika logikanya adalah yang ini, itu sama dengan debitnya sama dengan kredit, maka dia keterangannya balance, ya. Jika tidak, maka keterangannya tidak balance. Oke, coba. Nah, di sini sudah balance ya. Sudah selesai nih kita bikin neraca lajur, tinggal dirapikan saja. Misalnya ininya mau kita kasih border gitu ya. Kemudian kasih warna, atau seperti ingin membuat seperti jurnal di keterangan jurnal nih. Di sini kalau balance warnanya hijau kan, di sini juga misalnya kalau laba hijau ya, kalau apa tuh namanya rugi merah, itu bisa juga. Kalian sesuaikan saja, kalian tinggal dicontek saja rumusan yang di jurnalnya ini ya. Gimana sih bisa bikin jadinya berwarna? Tuh, ayo diingat-ingat lagi ya. Oke, atau misalnya yang ini juga mau diberi warna. Oke, itu bisa ya, tinggal dirapihkan saja. Oke, sudah selesai seri untuk pembuatan neraca lajur kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.